Semua orang pasti pernah mengalami kegelapan dalam hidupnya. Berjalan di dalam kabut, tanpa kepastian, tanpa ada yang memberikan bimbingan, terasa begitu sulit. Semoga lewat podcast kali ini, kamu menemukan titik terang. Di episode perdana kali ini, Kotomi akan menghadirkan seorang yang saya rasa sangat istimewa dalam hidup saya. Dia muncul dalam Success Forum kemarin, banyak sekali memberikan inspirasi seputar live streaming. Dan dia adalah Belle Bells. Halo Bel. Hai. Nah, biasanya kan langsung ya kita nyapa pemirsa ya. Tapi saya rasa sebagian besar pemirsa juga udah kenal Bel lah. Buat yang belum kenal, nanti coba dicek di zaman sekarang sudah ada Instagram, ada TikTok. Jadi Kotomi di persingkat waktu aku nggak bakal perkenalkan. Justru aku mau kasih kesempatan buat teman-teman. Siapa yang bisa ketik di kolom komen, siapakah Bel ini, nanti akan dapetin apresiasi dari CNI. Ya, jadi ini berbeda nih podcastnya dari yang biasa. Biasa kan ada perkenalan gitu ya. Enggak, aku pengen tahu kalian bisa kenal dia dengan lebih dekat narasumber satu ini. Bel, Ya, langsung pertanyaan pertama, Bel. Pernah nggak berada dalam kegelapan? Dalam artian, dalam pekerjaan, dalam bisnis, intinya dalam hidup ini kamu pernah nggak berada dalam kegelapan? Di mana kamu merasa kayak, wah berat banget ya, kayaknya mungkin buat ekspektasi orang tua juga mengecewakan, kayaknya lihat teman-teman udah pada sukses. Aku to the point, Bel, jadi intinya gini, semua orang itu pasti ada masa-masa di mana dia merasa kayak dalam hidup dalam kabut gitu loh, gelap gitu. Nah, Bel pernah nggak mengalami keadaan kayak gitu? ini kalau bisa dibilang kegelapan tuh kayaknya horor banget gitu. Wah, Enggak sih, iya. enggak kegelapan. Nggak sampai kayak gitu ya horornya ya. Enggak Iya. wah gitu. Ya. Jadi sebenarnya tuh kalau dibilang masa kegelapan tuh enggak sih. Tapi mungkin lebih ke mempertanyakan banyak hal. Mempertanyakan banyak hal tentang kehidupan, tentang identitas, tentang pekerjaan, apapun itu. Ada fase di mana mungkin kalau orang bilangnya usia pubertas ya, salah satu mempertanyakan identitas gitu. Mungkin ini pubertas dalam tanda kutip, itu tuh peralihan dari satu fase ke fase hidup berikutnya. Nah, gitu ada satu titik di mana aku mempertanyakan semuanya. Nah, tujuan hidup aku itu apa? Kapan gitu. itu? Sebenarnya fase pertanyaan ini seringkali muncul ketika kita mengalami suatu fase baru dalam kehidupan. Gitu. Tapi yang paling berat adalah ketika lulus SMA. Pubertas dong tadi, bener ya? Pubertas. Itu biasanya mau masuk kuliah tuh, kuliah ini kan sebenarnya awal dari fase ke fase dewasa ya. Gitu, karena semuanya ditentukan sendiri. Kamu mau ambil jurusan apa, terus mau kuliah di mana, terus nanti cara mau berapa lama lulusnya, itu kan semua tergantung kita kan. Nah itu. Terus yang kedua sebenarnya yang lebih berat lagi waktu dari lulus kuliah. Dari lulus kuliah berarti kan kita. Beratnya kenapa? Beratnya karena kan udah di luar lingkungan akademi ya. Jadi otomatis kita udah langsung terjun ke dunia kehidupan yang sebenar-benarnya, yang se-real-realnya gitu. Karena di dalam kehidupan yang benar-benar real ini pilihannya tuh banyak banget. Jadi gitu. Jadi mau apa nih gitu. Aku mau ngapain nih gitu. Jadi mau ambil prinsip yang mana? Mau kerja apa? Nah, itu mempertanyakan. Mempertanyakan lebih ke aku arahnya tuh mau bisnis ngapain, mau aktualisasi ekspresi diri seperti apa, kayak gitu. Dulu pengennya kerja sama orang atau pengen bisnis atau mungkin pengen seni. Kalau ibaratnya kalau seni kan lebih freedom. Benar. Tapi balik lagi, aku kan lulus kuliah tahun 2007. Nah, 2007 itu kan social media kan nggak seperti sekarang. Nah, jadi waktu itu mindsetnya juga masih mindset yang mungkin agak ini ya, kolot ya. Kalau kolot celana ya. Kayak kolot gitu. Kayak kolot gitu ya. Jadi kayak masih kuno aja gitu. Jadi pasti kalau pertanyaannya begitu jawabannya adalah ikut orang, karena itu adalah the fastest way untuk earn money. Gitu Aku kan. suka dengan jawaban itu. Nah, pasti suka waktu banget. itu mindsetnya adalah ikut orang gitu. Karena ikut orang pasti ada dasarnya ya. Betul. Belajar. Betul. Dan sebenarnya ya kalau looking back itu tahun 2007 juga belum banyak startup,
belum banyak pemikiran untuk bikin usaha sendiri gitu Ya. kan. Jadinya ya konvensional aja. ikut Lamar orang. kerja langsung dapet pakai orang dalam. Enggak. Jadi semuanya aku lakuin dengan normal, cara normal, maksudnya ya ikut apply, ikut interview. Dapat langsung atau gitu. cukup lama baru dapat? Sekitar 2 bulan kayaknya, 2 bulan 3 bulan baru dapat Oke. kerjaan. Dan itu pun Ada nggak juga tekanan? enggak sih. Kalau tekanan sih tekanan kalau dari orang lain nggak ada, tapi mungkin tekanan ke diri sendiri, maksudnya kayak setelah lulus nih kayaknya idealnya adalah bisa langsung kerja. Nah, Oke. paling gitu aja. Jadi Oke. lebih kayak tekanan dari diri sendiri aja. Untuk cepet kerja nih gitu. Kalau misalnya setelah kuliah masih nganggur tapi nggak ambil S2, itu kan kayaknya kayak kok masih nganggur Ya, kan gitu. apalagi kalau teman-temannya udah pada semua dapat kerjaan, kita sendiri belum, Yes, feeling itu left kan out, kayak terlambat benar. gitu ya. Sebenarnya ya orang sekitar sih nggak ada masalah kan, setiap orang punya timelinenya masing-masing kan. Betul. Cuman kita Wow. tuh kan kadang kayak ngerasa, oh gue ini udah selesai kuliah tapi kok belum kerja-kerja. Jadi dari pihak orang tua nggak ada tuntutan ya? Nggak ada sih Kamunya aja sebenarnya. ya? Kalau papa mama itu Iya. nuntutnya balik lagi karena mindsetnya masih mindset yang lama adalah anaknya harus punya gelar Oke. S1 minimal. Berarti Gitu. itu segala sesuatu yang normally ya? Exactly. Tapi tetap timbul Otomi- pertanyaan. Iya, tetap timbul pertanyaan. Tetap timbul Iya. pertanyaan gitu kan. Kapan masa-masanya kayak kamu ragu dengan segala hal yang kamu lakukan itu? Sebenarnya itu balik lagi setelah aku dua tahun ikut orang, habis itu aku memutuskan untuk keluar dari kerjaan itu dan akhirnya memutuskan untuk punya bisnis atau berkarir di bidang yang aku suka, which is itu kayak 2009, 2010 Oke. kayak gitu. Apa itu kalau boleh tahu? Akhirnya memutuskan untuk keluar dari kerja kantoran dan menjadi makeup artist freelance. Oke. Gitu. Jadi dari yang Sangat challenging ya? salary-nya ada tiap bulan Ya. segini terus Hah? tiba-tiba ini bisa nggak nih gue survive, tapi gue nggak tahu nih sebulan gue bakal dapat berapa. Oh wow. Nah itu kan juga Ya. makanya peralihan fase akhirnya pertanyaan lagi. Iya, iya. Jadi ada perasaan ketidakpastian ya. Yang dulunya udah pasti nih setiap gajian gitu kan, tanggal Betul. berapa, 20 berapa Betul. dapat gaji. Tiba-tiba pas lagi jadi entrepreneur, first time entrepreneur itu perasaannya gimana? Deg-degan nggak di awalnya? Bukan deg-degan sih, lebih kayak worry gitu. Worry ya? Worry kayak gini, kayaknya gue harus bisa earn some money itu yang setara dengan aku punya gaji kan gitu. Oke. Karena kan istilahnya kan kita punya ukuran nih sebulan ini segini untuk menjamin kehidupan kita. Nah, ketika kita ngelepasin itu semua dan kita mulai kerja sesuai dengan bidang kita sendiri, bisnis sendiri, nah bisa nggak standarnya sama seperti ketika jadi karyawan kantoran Oke. gitu. Nah, waktu lagi kerja itu sempet nggak sih? Kan masuknya ke makeup artist. Betul. Itu waktu lagi kerja itu sudah menekuni belum makeup artist ini? Sebenarnya Merasa ada panggilan nggak di situ? iya, karena Memang ya? karena dari kecil itu memang suka dengan dunia makeup, beauty, oke. hairstyling. Nah, itu udah suka. Iya, Jadi iya. sebenarnya kalau pas aku kuliah, tuh aku tuh udah terima makeup wisuda. Jadi kan wow. aku kuliahnya kan di Brawijaya negeri Iya, kan. iya. Otomatis kalau Sabtu Minggu kan nggak ada kuliah Iya, sama iya. sekali. Sedangkan hari Sabtu itu kan wisuda tuh, jadwal wisuda. Nah, biasanya Sabtu subuh tuh Iya, terima oke. makeup. Iya, Gitu iya, karena iya. di luar jam kuliah gitu. Jadi untuk kalau dari segi skill itu memang transisinya mungkin agak sedikit smooth ya karena udah punya background, udah punya backing. Tapi kalau dari segi keuangan ya itu tadi, dari yang asalnya pasti rutin tiba-tiba kita harus gua harus dapat berapa klien nih sebulan biar bisa dapat segini Ya nominalnya. udah ada bocoran Brawijaya. Jadi buat para penonton kalau mau komen kalian bisa komen tuh ya. Kan dari sini ada dikasih gift tuh ya buat yang komennya bener gitu ya. Siapakah Bel ini? Bel, tapi Otomi tetap penasaran. Ada nggak dalam perjalanan akhirnya kamu menemukan kayaknya aku lakukan semua ini kayaknya sia-sia deh. Atau kalau nggak paling nggak kayak gelap gitu loh. Gelap itu bukan berarti gelap keadaannya ya, tetapi kayak meaningless gitu. Ya, jadi itu ada itu. Pernah nggak dapet job gitu? Maksudnya ya masuk makeup artist terus tiba-tiba kita skip ya, nggak dapet job sampai kamu kayaknya berbulan-bulan terus kamu mulai mempertanyakan Nah, gitu. itu terjadi di tahun 2023. 2023. Masih Jadi artinya baru. wow, Masih oke. baru 2023 di mana semuanya stuck buat aku. After pandemi ya berarti After ya. pandemi malah justru kayaknya di aku tuh karena kerjaan offline tuh nggak ada, jadinya online-nya kan grafiknya kan naik. Semua orang pada ngelihat social media, kita punya viewers juga naik
Karena ya nggak ada yang kerjain, semua orang kan ngelihat social media. Waktu gitu itu kan nggak ada makeup artist bisa pergi dandan orang. Terus kok bisa pendapatannya naik? kan ada kerjaan yang lain. Apa tuh? Endorsement kan tetap jalan. Endorse, ya oke. kan? Harus ada backup ya berarti ya, itu nggak mungkin cuma makeup artist saja. Iya betul. Menurut aku sih kita nggak bisa dapat income cuma dari satu pintu. Menurutku. Jadi Iya. kalau bisa skillnya diperbanyak, eksplorasi diri. Jadi nanti income-nya datangnya dari berbagai. Apa pintu. arti medsos buat seorang Bel? Senjataku, my weapon. Oke, jadi waktu itu ngambil kutip keputusan medsos itu memang bukan cuma untuk aktualisasi diri, tapi lebih kepada udah punya target, mau Nah. dapat duit gitu. Pada awalnya kan media sosial itu kan sebenarnya kan ranah pribadi yang akhirnya lambat laun berubah menjadi bisnis. Yes. Ya kan, gitu kan. Nah, pada awalnya kan memang kita kepengen posting segala sesuatu di situ berdasarkan apa yang kita suka, Oke. gitu. Wah. Ya kan? Jadi hobi kita, karakter kita, habis itu cara bicara, reaksi, berpakaian, fashion semua diupload di social media pada awalnya. Sampai Pada akhirnya awalnya. keluarlah sistem endorsement, paid Yes. promote dan lain sebagainya. Akhirnya yang asalnya account pribadi jadi account bisnis. Oke. Dan akhirnya fiturnya juga berubah kan. Nah, Iya. di situ dari awalnya memang ekspresi aktualisasi diri. Langkah Tapi- pertama. Betul, langkah pertama 2013, aku inget banget. Jadi Bel nggak menyalahkan nih ya buat teman-teman yang baru punya sosmed, kemudian mereka upload gitu ya, itu oke gitu ya. Nggak ada yang salah. Karena Ya. pemainnya nggak banyak tahun itu. Waktu itu. gitu. Oke. Nah, kalau sekarang kan udah kompetitif banget, apalagi Iya. semua social media tuh platformnya udah dilengkapi dengan fitur bisnis. Iya. Jadi Udah pada kalau dimonetize semuanya ya. berarti ya. betul. Nah, jadi kalau nggak punya sesuatu value, ya nggak punya suatu poin, nggak punya suatu value ketika aktualisasi diri, ya tenggelam sama pemain yang lain gitu. Oke, 2023. What 2023. happened to you? Ya, 2023 semuanya menarik. stuck. Semuanya Oke. stuck gitu. Oke, semuanya stuck. Viewers juga ya begitu-begitu aja gitu kan. Terus endorsement, paid promo juga nggak sejalan itu karena kan setiap hari banyak content creator yang usianya masih muda, yang kekinian banget. Juga ritmenya mereka untuk ngikutin tren itu kan juga cepet banget nih gitu. Jadi di situ stuck terus mau ngapain gitu ya. Terus upload ini kayak mentok gitu, nggak dapet viewers. Upload ini juga monoton gitu. Kita harus ngapain lagi? Nah di situ mulai mempertanyakan lagi. Oke. Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana ini gitu. Jadi personal Yeah. branding mau dibawa kemana, bisnisku mau dibawa kemana, dan bagaimana aku harus menghidupi diriku sendiri. Nah semua itu dipertanyakan. Oke. Aku pertanyakan ke diriku sendiri gitu kan. Sedih nggak di saat itu? Sedih dong, Sedih. sedih. Karena sebenarnya kan aku ini kan mungkin ini ya kalau dibilang ada tim, ada yang bantuin gitu kan. Tapi sebenarnya kan untuk core-nya sendiri kan memang dari akunya sendiri. Karena aku main social media itu yang naik, yang aku naikin itu adalah personal branding. Oke. Jadi si labels-nya ini Yeah. gitu, yang dinaikin gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak jalan, berarti orang-orang di sekitarku juga istilahnya itu kan kayak nggak gajian, juga tingkat kesejahteraannya bagaimana. Nah jadi Yeah. ada tanggung jawab. Udah bertanya, masih ada istilahnya itu kayak tuntutan ya, Yeah. tuntutan tanggung jawab, komitmen dan materi juga gitu. Yeah, Karena yeah, aku yeah. merasa ya udah tanggung jawabku, staffku dapat gaji dan lain sebagainya. Dalam keadaan stuck itu, apakah kamu ada menemukan satu titik untuk kamu bangkit? Of course, Of gitu, course. iya. Titik terangnya mulai ada ya. Betul. Tapi sebelum kita ke titik terang itu, yang penasaran Kotomi adalah, ada nggak pelajaran apa yang kamu dapetin yang bikin kamu kapok? Aduh, aku lain kali nggak boleh kayak gini deh. Ayo, dalam hidup ini ada nggak pelajaran apa yang bikin kamu kapok? Benar. Jadi, Seorang Bel itu kapok gara-gara apa coba? nah jadi begini kan. Jadi kalau dalam social media, kita ngomongnya social media karena my Yeah. daily life itu about social media Yes, gitu kan. okay. Nah, jadi itu kan dalam social media itu kan ada satu pilihan namanya gimmick. Gimik. Nah, gimmick dan Seru nih kayak nah, gini. dan Dan, sebelum itu tuh aku tidak pernah melirik yang namanya gimmick. oke. Nggak dianggap dari dulu ya. Bukan nggak dia memang nggak into. Nggak Nggak into into. karena aku ngerasa kayak misalnya ya kita bisnis dengan cara yang Sincere dalam aja. tanda betul, sincere gitu ya udah gitu. Natural, tulus aja gitu ya. Pasti netizen akan Iya. bisa dapat the message gitu loh. Energinya. Betul. Ya, oke, terus. Gitu. Terus tapi kok stuck? Oke. Tapi kok stuck gitu. Kok Terus stuck?
Tapi orang-orang yang menurut aku value-nya B aja, tapi kalau Iya. pakai gimmick kok meledak, Meledak. kok viral. Nah, ini kan kayak, Wow. menggiurkan Seru nih Will, seru nih bagian ini. Ya, menggiurkan gitu. menggiurkan. Nah, Terus akhirnya ada, coba deh pakai gimmick gitu. pakai gimmick. Tapi dengan batasan. Batasan. Tetap dengan batasan. Anaknya kan ini nggak into zodiak, tapi kalau soal Taurus nih, Taurus gua aku baca tahu. apa sih Taurus? Baru mau nulis. Paling tahu gitu ya tentang zodiak. Iya. Bocoran kedua. Oke, terus. Jadi Taurus ini kan keras kepala Iya, nih ya, keras kepalanya itu kayak, oke gue pakai gimmick tapi gimmicknya yang punya gue gitu. Maksudnya Oke. gue bikin gimmick sendiri gitu Iya, loh. iya, iya. Nah terus dan ternyata ya bikin gimmick juga capek juga gitu Iya, loh. oke. Enggak segampang itu semua digimikin. Nah Oke. ada gimmick yang dimakan sama netizen, ada juga gimmick yang boncos. Boncos. Berarti sempat trial error juga ya. Beberapa kali sempat coba Exactly. gimmick doesn't work. Bener. Coba hal yang lain ya. Yes, gitu. Jadi kayaknya ya aku tidak Itu bikin kapok. mendiskreditkan. Aku tidak mendiskreditkan orang yang pakai pakai gimmick, gimmick, gitu. yes. Tapi ternyata di balik gimmicknya pun juga ada effort. Oke. Nah, jadi jangan hanya melihat itu Iya. gimmick, tapi tolong dilihat juga kalau untuk bikin gimmick itu juga ada effortnya, gitu ya. Kapok. Iya, Oke. mungkin iya Kapok, gitu. iya. Kapok. Iya. Kapoknya karena apa? Karena dari beberapa hal yang aku bangun selama waktu belakangan nih ya, kan Iya. bangunnya nggak 1 tahun 2 tahun. Iya, Ada iya. orang-orang yang secepat itu Iya. merubah pikirannya tentang aku hanya gara-gara 1-2 gimmick yang aku buat. Nah, Iya. ternyata oh ini side effect-nya begini nih gitu. Ada nggak role model yang bikin kayaknya Bel bilang, ini role model sosok yang istimewa dalam hidupku. Aku pokoknya menemukan dia itu bikin aku selalu jadi kayak bangkit, terinspirasi. Kan semua orang itu pasti punya satu role model ya. Betul. Iya. Ada Jadi, nggak? Kalau di social media tuh aku sukanya ngeliatin si Agnes Mo Agnes Mo, sama Sofia Lecuba. Sofia Oke. Lajuba. Kayak pada banyak yang tahu tuh ya Sofia Lajuba ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi kalau role model mungkin role model itu kan mempengaruhi kita dari etos kerja, Iya. dari karakter, Oke. bagaimana kita respect sama orang, berinteraksi, dan Baik. akhirnya ke daily life, daily routine kita. Nah, ya 2 orang itu yang Kalau menurut 2 aku orang ini dia share sesuatu ada impact-nya buat kamu. betul. Oke, tetapi Very sekarang ada nggak mentor? Mentor dalam artian gini, setiap kamu ketemu masalah ataupun kamu pengen konsultasi, orang ini adalah sosok. Kalau ini kan artis ya, ataupun mungkin kalau kita bilang Public ya figure. public figure lah ya. Tapi ini adalah mentor dalam artian dia itu entah itu kawan, entah itu saudara atau siapa gitu ya, teman yang selalu bisa membuat Bel itu kayak, aduh, aku bisa percaya sama orang ini. Oke. Gitu loh. Ada nggak? Nah, jadi kalau dibilang mentor ya, mungkin ini Butuh mentor nggak menurut kamu dalam hidup itu? harusnya butuh. Harusnya butuh. Harusnya butuh. Tapi balik lagi, ini mungkin nggak taw bisa setuju atau enggak ya, karena dalam kita Setiap punya orang, perspektif iya, atau perspektif. pemikiran, nggak harus selalu setuju sama aku, Ya. gitu Yes. ya. Karena tergantung kita ngalamin apa dalam Betul. hidup. Jadi kalau menurut aku, apakah ada mentor? Semua teman-temanku adalah mentor. Semua teman-temanmu adalah mentor. Karena aku itu orangnya sangat suka dengar cerita orang lain. Oke. Dan aku pengen punya poin atau dapat poin dari cerita orang itu. Oke. Meskipun aku nggak mengalamin. Oke. Gitu. Jadi aku tuh suka misalnya itu ngelihat satu hal, misalnya kayak mikrofon nih. Iya. Aku ngelihatnya nggak hanya begini, tapi begini, begini. Oh, dengan begini. different angle. Exactly. Oke. Jadi aku tidak pernah membatasi diri untuk belajar. Gitu. Dan menurut aku mentornya siapa? Mentor aku ya kehidupan. Mentor kamu kehidupan. Exactly. Kalau person itu banyak banget yang ada Person di banyak. dekat aku. Oh, jadi nggak Gitu. bisa ada satu gitu yang Salah istimewa. satunya di sini. Guys. Thank you. Salah satunya Thank di you. sini. Karena Iya. apa? Ya karena sebenarnya kalau mentornya udah kehidupan, siapapun pembicaranya, ya kan masuk aja message-nya. Oke. Gitu. Nah, sekarang ini Koko punya 2 pertanyaan sebelum kita ke pertanyaan yang teknis. Oke. Karena teman-teman udah penasaran nih dengan apa yang disiapin sama Ko William. Koko itu penasaran gini, kalau sekarang Bel nggak keberatan ya kalau Koko minta pejamin mata sebentar? Boleh. Boleh ya, oke. Pejamkan mata. Oke. Then you see Bel kecil. Oke. Bel kecil di masa lalu. Apa yang Bel pengen sampaikan? Jangan buka mata dulu sebelum kamu sampaikan. Oke. Apa yang pengen kamu sampaikan kepada Bel kecil itu? Udah kelihatan Bel kecilnya, oke?
pengen ngomong apa sama dia? Kamu akan mengalami hidup yang wonderful Oke. dan Ya. siapkan kekuatan Siapkan secara fisik, kekuatan secara mental Oke. untuk menghadapi atau menjalani kehidupanmu yang super wonderful itu. Oke, tetap matanya tutup. Itu ya, mau kamu ngomong ke dia ya. Lalu kemudian katakanlah kita berangkat ke masa depan, kamu ketemu Bel yang dalam kondisi sudah berusia tua. Oke. Apa yang kamu pengen sampaikan ke dia? You've done very good gitu. Wow. Wow, tetap still close Ya. your eyes. Sekarang ini message yang paling penting dari Yes. podcast Titik Terang. Apa titik terang yang pengen Bel sampaikan kepada para penonton? Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tidak ada hal di dunia ini yang sanggup membatasi kasih Tuhan untuk sampai kepada kita. Wow. Wis. Oke, open your eyes. Not So close the door, powerful. but open your eyes. Oke, Open silakan the door. Will, silakan Iya. Will. Iya. Iya. Wah, tadi Iya. wonderful banget ya, powerful banget message-nya bahwa kita harus selalu looking forward to the future ya kalau kita bekerja. Ya, nah, Bel, sebetulnya sekarang kita kan masuk di dalam era digital nih. Yes. Kan apalagi kalau saya dengar katanya ya, if I'm not wrong, correct me ya. Sehari-hari dealing with a lot of content dan people everyday nge-live gitu ya, bikin konten. Kesulitannya apa sih kalau biasanya kita nge-live atau bikin konten? Kesulitannya adalah konsistensi. Kita disiplin dengan diri kita sendiri. Karena sebenarnya kan nggak ada yang ingetin, Benar. ya kan? Ya, Jadi konsistensi dan konsistensi, komitmen, tanggung jawab itu semua ada di diri kita sendiri. Jadi kalau udah mau komit kita setiap hari live jam 8 ya apapun yang terjadi jam 8 udah tang di depan handphone kita udah hidupin kita live. Nah, tapi kan kita bukan robot nih ya. Exactly. Nah, seringkali kita kan mungkin lagi nggak merasa mood nih. Betul. Kalau lagi tampil depan kamera kan kadang-kadang Yes. we have to be picture perfect gitu ya. Apalagi di Iya. depan orang, audience, we have to smile gitu kan. Kalau lagi nggak mood nih, misalnya tadi lagi titiknya lagi gelap gitu ya, atau lagi mungkin lagi down, lagi Iya. aduh nggak feeling like it. How do you overcome that? Oke, itu pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Jadi harus diingat bahwa live streaming itu works in both ways. Interaction both ways. Exactly. Karena sebenarnya kalau kita Instruction both ways. lagi nggak mood sebenarnya viewers kita bisa kok yang bikin kita jadi mood Oh lagi. gitu ya. Exactly. Good. Exactly. Ini tips yang bagus. Exactly. Oke, good. Jangan pernah merasa kalau live streaming itu kita yang harus giving. Ah. Kita juga bisa kok taking. Receiving, dari- ya, Exactly. receiving, Kita oke. misalnya mau ambil dari poin komennya Iya. mereka apa. Iya. Mereka lagi cerita, terus akhirnya Iya. kadang seringkali kita mungkin ngerasa capek Iya. tuh ketika mulai. Tapi udah 5 menit, 10 menit jalan, mereka Iya. semua pada masuk, mereka selalu dibuka dengan kalian ngalamin apa hari Iya. ini gitu. Terus It's aku okay ya, ngalamin Bel, ya? ini. Oke. Receiving ya, kan manusia Indonesia okay. kan kadang-kadang masih ada kata sungkan. Padahal menurut Koko, sungkan itu sungguh-sungguh menginginkan. Wis. Sungguh mengharapkan juga. Sungguh mengharapkan, iya. Kalau aku bilangnya bukan receiving, gue taking. Oh, taking. Taking. Taking apa? Stiker. Energy. Ya bisa energi Oke. atau bisa dari pengalaman lucunya mereka Oke. atau bisa dari ya apapun gitu. Apapun ya. Kalau receiving kan sifatnya kayak Ya. pasif. Tapi Ya. ketika kita mau taking ya kita Ya. sengaja mau ambil apa dari mereka punya komen. Oke. Jadi mindsetnya mungkin bukan satu arah, tapi ini Mau dua arah ngambil nih. apa ya? Bukan kita yang harus selalu servis mereka, viewers pun juga bisa servis kita, Iya, gitu iya, iya. dengan komennya. Kita Jadi mau ngambil apa dari mereka? exactly. Malah gitu. kalau misalnya lagi capek gini, aduh gue nanti live kira-kira dapat cerita apa ya dari viewers. Nah, Oke. kan seringkali kita kan Iya, kita iya. live, kita mau kasih apa, kita mau tampil apa, kita mau berikan apa gitu. Tapi Iya, kadangkala kalau kita capek, gue mau duduk, kalian deh yang cerita kejadian apa. Jadi bisa aja dong sebetulnya kita nge-live nggak harus pakai topik sendiri, tapi kita ya udah let it flow aja, ngelihat nanti audiensnya mau ngomongin seperti apa, kita yang tanggepin gitu ya. Itu yang bikin viewersnya stay. Nah, jadi kalau misalnya ada yang nanya gimana sih Kak kalau viewersnya tuh biar stay, biar get along, biar punya interaction, ya jangan self-centered menurut aku. Ya harus libatin dengan conversation sama viewers gitu. Tapi saya penasaran deh, kalau misalkan Bel sekarang kalau nge-live itu biasanya ada ngejual produk juga atau apapun gitu ya, dia something to sell atau memang itu satu media di mana Bel cuma cerita aja gitu ya. Jadi ngejual value-nya yang lebih ke arah building relationship nggak ada.
jualan apapun hard sell begitu. Jadi gini, karena aku memang awalnya bukan live streamer. Tapi karena satu dan dua keadaan gitu. Istilahnya pertama itu icip-icip gitu ya. Icip-icip Keterusan kayaknya. akhirnya ya. Nah, Icip-icip ada duit. exactly gitu. Iya. Sebenarnya nggak yang kayak gue harus jadi live streamer, gue harus dapat sekian puluh miliar untuk gitu ya, gitu enggak. Jadi bukan mau bertanding dengan orang lain, bukan. Enggak gitu. Jadi karena apa? Karena aku kepingin orang-orang itu tahu gitu loh. Kalau ada pengalaman hidup yang aku punya, gitu loh. Pengalaman hidup ya, siapapun orangnya. Karena siapapun orang yang menceritakan, siapapun orang yang mengalami, kalau itu udah mau diceritakan, berarti kan berharapnya cerita itu bisa punya manfaat. Social impact. Exactly. Dan sebenarnya manfaatnya itu bukan cuma buat aku, tapi juga buat orang lain. Gitu. Jadi kayak we learn something together gitu loh. Jadi kayak kita tuh belajar sama-sama gitu loh. Gue punya kasus, yuk kita bedah bareng-bareng. Kalau dari sisi kalian gimana, dari sisi aku begini. Itu sangat apa ya? Sangat empowering sekali gitu loh. Jadi impact-nya nggak hanya kita kasih buat orang lain, tapi impact-nya ke kita sendiri pun juga ada. Nah, Bel, kan kamu masuk di salah satu platform, ya kita langsung to the point ya, salah satu platform ya, kalau bahasanya orang bilang katanya kulit jeruk, katanya warnanya dan sebagainya, sekarang nggak boleh langsung sebut ya. Nah, yang bikin kamu betah di situ selain duitnya, kan ada yang bilang gini loh, kalau di tempatnya yang hijau itu, di tempat rumput-rumput hijau itu, sekarang banyak kebijakan, jadi yang warnanya jeruk ini lebih menguntungkan, is it true? Itu yang bikin kamu pindah? Enggak juga. Kita mulai masuk teknis nih ya. Enggak juga. Realistis aja nih. Betul. Yang mana ada duit. Dua ini mana yang lebih ada duit? Kalau duit ya, kalau kita ngomong konteks duit ya, yang orange. Why? Karena dia berangkatnya memang basicnya udah e-commerce. Nah itu dia kata kuncinya. Nah, e-commerce. Sini kan ada sisi entertainment. Creativity. Kan? Iya, creativity. Yang sebelah satunya creativity. Ya, jadi teman-teman mesti paham dulu nih. Exactly. Podcast Titik Terang ini, Bel pengen kasih pesan. Kalau kamu masuk ke hijau, kamu mesti ngerti. Di sini ada unsur entertain. Betul. Tapi kalau mau langsung duit, nah kamu udah tahu tempatnya. Benar. Karena mungkin hijau tuh nggak cuman hijau aja, tapi sekarang kan udah mulai merge sama yang itu. Udah mulai banyak warna. Banyak warna. Iya, mengajak teman-temannya gitu ya. Nah, bikin hidup lebih berwarna ya. Nah, Bel, dalam perjalanan kan bukannya kamu pas live itu kan ada saatnya seperti kata Kowil bahwa ngomong depan kamera kamu bisa ngambil energi orang. Oke lah ya. Tetapi kalau pas jualan sepi penonton, nggak laku barangnya, kecewa nggak tuh berjam-jam? Gimana mempertahankan diri selama berjam-jam? Kan banyak tuh pertanyaan. Iya ngomong sih gampang, Kabel kan udah seorang influencer terkenal, seorang expert di e-commerce. Iya kalau aku baru hari ini mau mulai, Kabel mau kasih pesan apa buat aku supaya aku konsisten? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang kamu dapat hari itu. In my belief ya. Cukupkanlah dirimu. Kalau lu hari itu jatahnya omsetnya 10 juta, that's it. Kamu mau ngapain juga, ya lu jatahnya 10 juta. Karena kalau kita nggak cukupkan, ya kita akan selalu merasa kurang. Nah, berarti naikin value cukupnya ya. Si William udah gak sabar tuh. Tadi pagi sebetulnya saya baru ngobrol nih sama orang ya. Dia bilang sama saya, Kowil, saya tuh udah nge-live sehari bisa 3-4 kali nih. Tapi viewersnya 0. Nggak jangankan 10 juta, Bel. Ini viewersnya 0, gimana mau ada penjualan. Nah, untuk orang-orang yang mungkin masih berangkatnya masih dari sana tuh. Belum ada nama, belum ada follower sama sekali. How do you start and how do you continue? Jadi ini mungkin bisa jadi shortcut ya. Karena sebenarnya ini kayak sebuah tanda kutip rumusan yang aku kumpulkan dari experience-ku di dunia live streaming gitu. Jadi misalnya kalau baru mulai, jangan fokus ke omset dulu. Fokusnya ke viewers dulu. Fokusnya ke viewer, Gitu. Viewernya kata Kowil 3 dan 0. Gak apa-apa. Besoknya kan harus bisa cari cara supaya viewersnya naik jadi 5. Gitu. Papanya, mamanya. Exactly. Semakin kamu sounding. Cari caranya. Boleh nggak kasih caranya? Ya, kamu berarti harus lebih kreatif. Nomor 1. Nomor 2, kalau bisa konsisten di jam yang sama. Konsisten di jam yang sama. Karena baik. Karena mungkin besok orang nungguin kamu di jam itu lagi. Akhirnya ada yang stay. Besoknya lagi dia kasih tahu temennya. Akhirnya ada lagi yang stay. Itu secara praktis ya. Teknis praktis ya, berarti jam yang sama.
Berikutnya, mungkin bisa dimasukkan kreativitas yang lain. Misalnya, suka cerita, kasih tambahan storytelling, atau bahas hal-hal yang sedang tren. Bahas hal-hal yang sedang tren. Untuk narik orang. Iya. Tapi pada akhirnya kan memberikan informasi dari produk. Supaya bisa jadi solusi untuk viewers. Nah, kalau kita jualan produk, let's say, kita bilang kita jualan produk, tapi kita nggak menawarkan solusi, ya what for? Oke. Gitu. Jadi ya kita harus menampilkan solusi itu. Kita harus angkat solusi itu. Misalnya nih punya roti ini kita ngomong roti deh. Terus dia cuma bilang, "Ini gue ada roti nih, enak." Selesai. Jadi di mana solusinya? Nggak ada. Ini bilang nih, ini ukurannya kecil. Rotinya bisa diselipin di tas, lu bisa bawa kemana-mana. Anytime kamu lapar, kamu makan. Oke, wow, good. Yes, atau misalnya story-nya. Exactly. Nah, atau misalnya ini kemasannya ini tahan banting banget nih, gitu ya. Jadi bukan hanya produknya. Kemasannya ini misalnya tahan banting banget ya. Di rumah aman, lu taruh sembarangan, ada anak kecil banting nggak ada masalah, rotinya nggak rusak. Oke, kalau gitu gini, sekarang kita challenge Bel. Kita challenge Bel nih. Oke. Kan seringkali orang bilang, penonton bilang, wah ngomong mah gampang, coba buktiin gitu ya. Boleh. Oke, sekarang kita kasih, let's say di depan ini ada satu produk ya. Kalau kopi ginsengnya Siana mah udah terkenal puluhan tahun lah ya. Sekarang nih, lemon tea ini mungkin pamornya belum setebel si kopi ginseng. Oke, aduh, so sekarang kamu mau live, aku challenge kamu gimana, Bel? Oke, let me ya. Ya. Oke. Nah, honey lemon tea. Honey lemon tea. Honey lemon tea. Oke. Ya. Honey lemon tea. Ya, live. Oke. Mau dimulai. Yes. Jadi buat kalian yang suka Yeah. dengan madu ya, tapi seringkali susah gitu mencampur madu dalam minuman air dingin. Ini salah satunya. Honey lemon tea. Ada honey-nya, ada madunya, lemon tea dan bisa larut dalam air dingin. Gak perlu nunggu diseduh, pakai air hangat, langsung ambil dari kulkas, campurin, seger, dingin langsung minum. Honey lemon tea dari nih. Nah, gitu. Oke. Nah, sekarang ya Bel bisa cepet itu. Lah kalau temen-temen kira-kira ide kreatif pertama kalinya Bel itu ya mungkin kalau ada orang bilang ya belajar kali Bel sama si Kotomi creative speaking. Enggak. The truth enggak. Kita benar-benar pertemanan aja. Dari mana ide itu? Bisa karena terbiasa. Nah, Yes, itu dia. Exactly. Udah terjawab ya teman-teman ya. Aku Bisa rasa karena terbiasa. aku ini banyak sekali penonton yang udah titip pertanyaan, tetapi memang itulah jawabannya menurut Kotomi sih. Karena ya Bisa karena terbiasa. betul, karena kalau aku boleh tambahin sedikit Ya. ya. Kita itu kan kayak misalnya nih gini, kita tuh punya emosi itu ups and downs kan, Right. gitu kan. Jadi percobaan pertama up, seneng banyak viewersnya. Percobaan kedua down, nggak ada viewers. Percobaan ketiga akhirnya lo ada nggak ada yang nonton, lo akan biasa aja. Oke. Nggak akan terkena hype, Ya. juga nggak akan depres gitu. Iya. Ya kan? karena udah kebal kali ya, udah terbiasa mungkin nge-live di depan kamera. Balik lagi karena ada orang yang meskipun jumlahnya sedikit, itu menantikan kamu untuk live. Wow. Yes. Dan konon sebenarnya Kotomi bisa kasih kekuatan buat teman-teman itu jangan ditentukan angka yang di kanan atas, tetapi di luar sana itu sebenarnya ribuan yang nonton. Cuman dia mau masuk ke room apa enggak? Betul. Caranya untuk membuat mereka masuk room gimana? Betul. Jadi bukan nggak ada yang nggak nonton ya, bener ya? Attract mereka Oke. untuk stay, untuk Iya. duduk manis diam dengerin kita. Oke, iya. Jadi artinya pesan dari Bel ini Tuhan itu juga bukannya hanya memberi rezeki pada yang mampu, Betul. tapi kepada mereka yang mau. Semua kok matahari bersinar untuk semua orang. Wow. Kalau gitu sekarang kita masuk ke bagian rapid fire ya. Rapid fire itu jadi pertanyaannya harus kamu jawab dengan cepat sekali ya. Oke. Siap. Barang yang paling aneh yang pernah kamu jual selama live apa itu? Barang paling aneh, Iya. Barang paling aneh apa? Ayo. Yang menurut kamu dah. stiker kuku. Stiker kuku. Saking anehnya jadi kamu pakai gitu. Enggak, maksudnya tuh kan lu stiker kuku tuh bisa cari di mana aja kan. Oke. Di mall-mall Iya. deket Iya, lu iya, iya. setiap hari. Laku apa nggak laku? Ya laku juga sih. Laku juga. Oke. Omset besar penonton sedikit atau omset kecil penontonnya banyak? Omset besar penonton dikit. Itu berarti kualitas over kuantitas ya. Capek bacain komen satu-satu. Oh wow. Kalau oke. viewersnya banyak tuh komennya kan Iya, gini-gini. iya, iya. Terus nanti kalau kita nggak baca semua kadang, kak komenku kok nggak dibaca. Iya. See, netizen Indonesia kan suka ngambul. Iya, iya. Suka iya, ngambek iya, gitu iya, loh. Iya, iya. Jadi ya lebih baik menonton dikit, Oke. omsetnya banyak. Kalau tadi kan yang teraneh, Oke. ya. Barang termahal yang pernah kamu jual apa? Setrika wajah. Apa? Setrika wajah. Alat setrika wajah.
Tell me, apa itu setrika wajah? Aku baru kali ini tahu. Jadi alat, jadi kayak misalnya dia tuh punya satu device. Oke. Jadi kayak itu meringkas semua alat yang ada di klinik kecantikan. Iya. Dia kecil, portable, Iya. bisa dibawa kemana-mana gitu, bisa bikin Iya. kulitnya kenceng. Live shoppingnya namanya apa? Live shoppingnya? Kalau device-nya. Enggak kamunya. Live shoppingmu apa namanya? Belly Bells. Belly Bells ya? Akunnya Iya. semua akunku sama, Iya. Belly Bells gitu. Dan itu harganya around 2 jutaan. Ya. Ya sekitar hampir 2 juta. Dan Iya. aku bisa lakuin kayak hampir 500 pieces. Gila nggak? Wow. 500 pieces. Gue pikir begini ya. Gue pikir begini kayak seru. kayak 2 Iya. juta ini ada yang beli nggak ya gitu. Gue Iya. pakai aja gitu. Iya. Gitu. Ternyata tuh dalam sekitar 2 minggu atau 3 minggu tuh 500 pieces. Jadi Iya. maksudnya itu betapa informasi yang kamu berikan ketika Iya. kamu sudah memberikan hal yang sifatnya solutif itu dimakan kok sama netizen. Gitu. Oke. Jadi Itu- bukan terjebak pada harga ya? Betul. Jadi Oke. dua ya, itu sebenarnya ada 2 keranjang. Kalau kita bilang ada 2 keranjang. Nah, jadi yang satu itu aku nggak ngerti, mereka kayaknya stoknya menipis ya. Ini strategi bisnis sih mungkin ya. Iya. Jadi yang ready itu barangnya lebih mahal daripada yang PO. Yang See? ready lebih mahal daripada oke. Nah, karena jadi misalnya yang ready, Iya. kalau PO kan nggak ada batas stok kan. Iya. Kalau ready kan pasti ada Iya. batas stok kan. Nah, mereka pindah dari yang asalnya PO, mereka cancel lebih mahal sedikit tapi ambil yang ready nggak apa-apa. Oke. Dia kayak gini. Oh, berarti habitnya orang di e-commerce tuh mereka kepingin cepat dapat barangnya sampai. Iya memang. Karena apa? Karena lu udah kasih tahu Iya. hal bergunanya dari alat Dia udah itu pengen. apa. Nah, Iya, gitu. iya. Gue pikir kan, orang pasti juga akan tahan aja nih karena pengen dapat harga yang lebih murah Iya, gitu kan. iya. Tapi ternyata enggak. Habitnya orang kalau di e-commerce ketika mereka udah pingin ya disikat Oke. aja sama mereka. Nah, sekarang di mata Koko Sipit ini cuannya berapa? Komisinya berapa? Jadi sebenarnya gini, kalau ayo. kalau aku ya, kalau aku tuh sebenarnya aku nggak tahu, aku tuh orangnya itu kayak percaya aja kalau semesta udah atur kayak tadi cukupkan ya. Kalau Yeah. semesta udah atur ya udah gitu. Jadi Yeah. pertamanya aku tuh kalau masukin barang ya udah gue nggak pernah protes soal komisi. Even itu komisinya mau 1% atau Yeah. komisinya 2%, 5%. Yeah. Karena rata-rata 10% ya. Ya. Nggak ada masalah gitu. Tapi ya udah, gue cuman Coba tadi berapa persen? Paling tinggi berapa persen? kalau paling tinggi bisa Gua soalnya suka duit, jadi gue mesti tahu dulu nah, berapa biasanya persen. gini. Nah, Hah. akhirnya bisa di angka 30 sampai 40% komisinya karena Hah. dihubungin langsung sama brandnya. Kalau Karena- udah, Karena kalau mereka udah kan. melihat ada angka Oke. penjualan Iya. gitu loh. Itu kalau gitu berarti diajak kerjasama kan sama brandnya ya. Exactly. Iya. Nah, jadi pertama buat kalian itu menurut aku ya udah kalau misalnya dapat 5% ya sama kayak aku tadi, jalanin Terima dulu dulu. 5%. Berapa Gitu komisi terkecil yang pernah dapat? 1%. 1%, tetap dijalanin. Tetep lah. Ini misalnya bulu mata nih ya, bulu Oke. mata no brand 3.000, Oke. 1% berapa? Iya, 3.000 ya, 3.000 1%, 30 rupiah lah. Nah, jadi gua baru dapat Iya. Rp300 kalau orangnya beli 10 kan? Iya, 1% iya, iya. 30 rupiah dong, 30 Iya. rupiah. Jadi kalau orang beli 10, baru dapat Rp300. Iya, Ya caranya langsung. Girls, ini harganya Rp3.000, lu jangan ambil satu, ambil selusin. Nah, Yes. Berarti jualannya langsung per lusin atau jualannya per enggak, dia piece? jualannya per per pasang, unit. per unit. Gua aja yang nge-push viewers untuk check out-nya Iya. minimal 10 or selusin. Kita Dan juga biasanya boleh kalau receive. biasa kalau untuk barang-barang yang harganya murah banget orang mah udah nggak mikir 2 kali, udah langsung check out aja, bener nggak sih? Iya, terus gue juga provokatifnya begini, lu check out barang 3.000, ongkir lu lebih mahal daripada barang lu, Iya. nggak rugi. Mending sekalian belinya buat Banyak. teman-temannya, buat Nah, mamahnya, itu. siapanya ya. Lu kalau beli barang murah beli yang banyak biar berasa sultan. Iya. Nah, Ini percakapannya keren banget, tapi tanpa terasa kita sampai di penghujung sekarang nih ya. oke. Iya, ini saking serunya nih ya. Teman-teman kalau buat yang mau ya pengen interaksi sama Bel lebih banyak kesempatannya, Sabtu ini nanti kita ada kesempatan ya bisa ngobrol lewat dengan Bel di Zoom. Cuman memang ini buat mereka yang sudah ke Success Forum sebelumnya yang diperakasai oleh CNI. Nah, sekarang ini di penghujung Tommy pengen tanya dulu nih sama Bel nih ya. Setelah menjalani sekian waktu, pengen dong dapat yang komisinya besar. Apakah kamu sudah eksklusif atau tetap terbuka buat brand-brand lain? Kalau dibilang eksklusif sih enggak ya. Enggak, Jadi oke. tetap open. Tetap open. Selama visi misinya sama, Mm-mm. selama punya spirit, Spiritnya. ritme, Oh, spirit jadi ya. spirit kerja, ritme kerja yang sama.
nggak asal kalau dikasih komisi besar terus langsung kamu terima, enggak juga. Kamu lihat dulu nih Betul. yang ngasih kan. Betul. Oke. Jadi tetap ada, kita bilangnya apa? Kurasi ya. Tetap Kurasi. ada kurasi ya supaya bisa masuk Oke. keranjang kuningku gitu. Iya. Karena apa? Karena di titik ini aku tuh sebenarnya udah bukan jualan produk lagi, tapi aku tuh kasih kepercayaan. Jadi istilahnya tuh yang udah masuk ke keranjang kuningku, kamu check out, kamu udah pasti dapat manfaat dari apa yang ada di keranjang kuningku. Bukan yang tiba-tiba aku masukin aja gitu ke keranjang kuning, enggak. Oke. Paham. Jadi mereka pun juga gitu. Kalau misalnya ada barang baru di keranjang kuningku, mereka udah nggak banyak tanya, mereka udah langsung check out. Oke. Gitu. Iya. Jadi itu ibaratnya seperti kayak sudah barang-barangnya di approve gitu ya. Exactly. Oleh Bells, udah di Betul. filter. Nah, Udah di-approve. jadi aku udah di titik itu. Udah di sekarang. titik itu ya. Betul. Oke. Jadi makanya kalau open ya open, tapi balik lagi tetap ada kurasinya gitu. Oke. Nah, Bel, ini menurut kamu nih, kalau di zaman sekarang kan media sosial udah sangat-sangat punya kesempatan besar untuk sukses. Betul. Ada satu platform yang bersedia memberikan kamu kesempatan dapetin komisi itu sampai 20%. I see. Terus kemudian kamu dikasih mentoring. Mm-mm. Tadi kan bicara kalau mau sukses perlu mentor. Punya teman-teman juga, circle artinya komunitas. Punya juga tempat kemungkinan kamu bisa jualan. Dan dipandu caranya kamu untuk bisa live. Menurut Bel, apa yang kurang? Yang perlu diperlengkapi? Apakah ini udah cukup sangat menarik buat supaya teman-teman bergabung? Menarik banget. Kalau Bel sendiri mau nggak join? Mau aja, cuma Mau dengan aja. catatan. Apa tuh? Sebenarnya semua fasilitas itu sebenarnya udah ada sekarang. Oke. Tinggal kita aja sendiri, kita mau explore diri kita nggak? Oke. Semua fasilitas diberikan sama, tapi kalau individunya satunya mau berkembang, satunya nggak mau berkembang, Oke. so arah tumbuhnya juga berbeda, impact-nya juga berbeda. Jadi balik lagi, kalau yang dibilang fasilitas seperti itu dan lain sebagainya, join, why not? Gitu. Yeah. Tapi balik lagi, setelah join ngapain? Gitu. Yeah, yeah. Eksplorasi diri, kemudian set kita punya goal, terus habis itu kita mau kasih impact apa? Nah itu kan juga PR selanjutnya. Gitu. Oke. Nah, dari William, ada yang mau ditanyakan lagi ke Bel? Cukup sih, jadi tadi saya merasa Iya. sangat tertarik ya. Berarti gak semena-mena kalau kita let's say join a community gitu ya, apalagi dapat mentoring itu udah otomatis berhasil kan. Exactly. Effortnya masih tetap, it's just the first step dong. Betul. Effortnya masih panjang ke depannya ya. Betul sekali. Jadi Iya, itu kan iya. sebenarnya hanya fasilitas, tapi Yes. balik lagi, nakodanya kemudinya kan di kita semua, di Yes. kita sendiri, diri sendiri kita yang punya kemudi. Ya, Nakodanya kan kita. nakodanya kita. Ya, I'm the captain of my soul ya. Exactly. Iya, jadi Gitu kan. teman-teman, Kotomi juga mau sampaikan di podcast kali ini, tadi kita mau ngasih, Ko William mau ngasih nih ya, buat kalian yang bisa tahu profilnya daripada Bel, silakan di komen, nanti dipilih ya. Nih, masih ada hadiah dari Ko William nih, ya, yaitu apa yang kalian dapatkan titik terangnya untuk podcast kali ini dari Bel. Coba diketik di kolom komen, siapa tahu komen kamu terpilih dan akan mendapatkan gift dari Sianai. Satu lagi kesempatan. Buat kalian yang punya pertanyaan ataupun tertarik pada program yang tadi di-sharingkan oleh Ko William bersama Bel, dimodalin, dikasih mentoring, dikasih komunitasnya, dibimbing, dan juga dikasih produknya bahkan untuk bisa jualan di live streaming, pastinya sangat menarik. Buat kalian yang tertarik mau tahu lebih detail, boleh DM ke Kotomi Wong Official. Siapa tahu hadiah yang ketiga ini paling keren menurut Kotomi. Kamu punya kesempatan untuk bergabung bersama kita. Terima kasih buat semua yang sudah menyimak. Kita akan ketemu lagi dalam episode Titik Terang berikutnya.